Halo, sahabat-sahabatku terkasih, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Datang di video hari ini. Saya Emiliana. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Salam semangat selalu. Sahabatku terkasih, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sakramen baptis, sakramen ekaristi. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang sakramen yang ketiga, yaitu sakramen Krisma. Sakramen Krisma ini menjadi ciri khas lagi setelah kita melihat apa itu sakramen ekaristi, apa itu sakramen baptis. Sakramen Krisma ini menunjukkan ciri khasnya yaitu tentang kedewasaan di dalam iman. Orang yang sudah menerima sakramen baptis, lalu ia diperkuat, diberi makan, diberi energi setiap hari melalui perayaan Ekaristi. Sekarang, setelah mendapat hal itu semua, dia sampailah pada tahap ketiga, yaitu dewasa dalam iman. Sakramen Krisma adalah sakramen dewasa dalam iman. Pendewasaan dikenal dengan sakramen penguat. Sahabatku terkasih, apa saja yang terjadi dalam sakramen Ekaristi? Ada dua hal yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang ia pantas, supaya ia layak dalam menerima sakramen Krisma. Yang pertama, orang yang sudah dibaptis, kemudian sudah dewasa di dalam iman. Dewasa dalam ini bukan berarti ia harus mengetahui semuanya, harus paham semuanya. Kedewasaan yang ingin saya tekankan di sini adalah kemantapan, kemantangan kehidupannya, di mana ia mampu mengikuti, ia mau mengimani Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kemantapan ini, kematangan ini, mengambil keputusan yang baik berdasarkan imannya. Jadi, bahasa yang sederhananya, referensi dia mampu dalam hidupnya adalah menunjukkan imannya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam ajaran gereja, jadi kalau orang yang sudah bisa memakai referensi tersebut dalam imannya, dalam kehidupannya sehari-hari, dan mampu mengambil satu tindakan, maka ia dianggap dewasa dalam iman. Itulah orang yang sudah boleh menerima sakramen Krisma. Yang kedua adalah kewajiban bila seseorang mau menerima sakramen Krisma, mau mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma, ia mampu bertanggung jawab dan sekaligus memiliki bertugas dan ditugaskan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi saksi Kristus di tengah dunia ini maksudnya di iman yang sudah dewasa, iman yang sudah matang, yang menjadi terang pada Tritunggal,
Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hidupnya berarah, hidupnya senantiasa mengarah pada Tritunggal. Ia mampu memberikan suatu kesaksian imannya, mampu memberitahukan kepada orang lain bahwa cara yang benar ini yang hidup yang baik. Jadi di dalam ini ada unsur kerasulan. Cara kita melihat kerasulannya, pertama kita bisa melihat bagaimana cara ia hidupnya, cara pergaulannya, dan cara pengajarannya. Bagaimana dia terarah lebih baik, dan itulah kewajiban setiap saat yang harus dilakukan. Saudariku terkasih, sahabat-sahabatku yang kukasihi, satu keprihatinan di sini yang kita lihat di lapangan. Orang-orang yang sudah menerima sakramen Krisma, mungkin mereka sudah dewasa, matang dalam iman, dan mungkin saja dengan persiapan-persiapan, dengan pengetahuan mereka. Tapi yang parahnya adalah semangat kerasulannya untuk menjadi saksi Kristus itu seringkali sunyi senyap. Sunyi senyap, tidak berbunyi, tidak ada suatu gerakan. Bahkan banyak yang minder untuk menceritakan, malu memberitahukan Kristus yang ia imani. Bahkan di antara banyaknya juga ada yang tidak mampu untuk menjelaskan siapa Yesus yang ia imani. Sahabatku terkasih, bagaimana kita bisa bersaksi apabila kita sendiri tidak mampu memberitahukan kepada orang lain tentang Yesus yang kita imani? Yang mengatakan bahwa kesaksian itu tidak perlu berkoar-koar, tidak perlu berkhotbah kemanapun berada, tidak perlu berpidato. Ya, teman-teman, itu betul. Tapi di sini, sahabat-sahabatku terkasih, kita mengambil yang paling sederhana yang kita bisa lakukan, yaitu kita mampu menjelaskan siapa Yesus Kristus yang kita imani. Dan di sini juga kita bisa memberi suatu kesaksian kepada orang lain, bisa menjelaskan hidup kita, hidup Anda sebelum mengimani Kristus dan setelahnya. Setidaknya setelah kita menerima sakramen Krisma, kita mampu bertanggung jawab melakukan hal itu, menjadi saksi Kristus. Ada 3 poin, 3 bagian ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Sakramen inisiasi yaitu sakramen baptis, sakramen Krisma, dan sakramen Ekaristi. Sakramen baptis, sakramen Ekaristi, sakramen Krisma, kita mengingat kembali
di mana ketika kita menerima sakramen baptis, kita menyatakan diri kita bahwa kita menerima Kristus, menerima Yesus. Setelah itu kita diberi makan, diberi energi, diisi melalui sakramen Ekaristi. Dan yang ketiga, kita menerima sakramen Krisma, di mana kita siap untuk diutus, kita siap untuk bersaksi dalam iman kita. Maka dari 3 sakramen ini lengkaplah kedewasaan iman Kristiani kita. Jadilah utusan Allah, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Teman-temanku yang terkasih, saya mengajak teman-teman yang sudah dibaptis, teman-teman yang sudah menerima Ekaristi, yang belum menerima sakramen Krisma, mari kita menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam dunia bagi sesama kita. Siapkan hati kita, siapkan batin kita untuk menerima sakramen Krisma, sehingga kita layak dewasa dalam iman kita. Semoga video hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala pekerjaan kita, dijauhkan dari segala yang jahat. Saya Emiliana mohon undur diri. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali.